Halo, aku Maisara Isnaini Khairunisa, usia 32 tahun dari Jakarta. Dengarkan dan nikmati cerita dongeng Mimpi Ikan Teri. Pada suatu sore yang cerah, gelombang hangat bergerak perlahan-lahan. Seorang kakek yang bijaksana tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya ketika mendengar cucunya menangis. Kakek, kata mereka, ikan teri adalah ikan yang tidak berguna di dunia. Siapa yang bilang? Sini, biar aku ceritakan kisah tentang leluhur kita. Kakek buyutmu yang terkenal hingga masuk ke dalam 3 ikan teratas di Laut Timur. Dia sangat kaya sehingga dia bisa mempekerjakan ikan pipi sebagai pelayan. Suatu hari kakek kami ikan teri mengalami mimpi aneh. Mimpi itu tentang apa ya? Dia sangat penasaran dengan mimpinya semalam. Jadi dia memanggil teman-temannya yang berpendidikan tinggi, seekor ikan penyangga, ikan lele, ikan gobi, dan gurita kecil. Dia memerintahkan ikan pipi untuk menyiapkan pesta dan menyajikannya di atas meja. Inilah kisah mimpinya. Dia merasa dirinya diangkat dan diturunkan. Dia digendong di pundak orang-orang, melompat-lompat dan berjalan melewati banyak orang. Tiba-tiba salju turun lebat dan dia merasa panas seperti terbakar. Kemudian dia ingin melewati lereng tinggi menuju tempat yang berwarna merah. Para tamu duduk dengan tenang, saling pandang satu sama lain karena mimpi kakek ikan teri kita sangat tidak biasa, sulit untuk menemukan arti dari mimpi itu. Akhirnya ikan gobi berkata dengan sopan, kamu bilang tubuhmu naik ke atas, jadi itu pasti mimpi tentang menjadi seekor naga. Oh, benarkah? Lalu apa arti bagian mimpi lainnya? Ikan teri kami bertanya kepada ikan gobi. Artinya kamu naik turun terbang di atas awan, membuat matahari bersinar terang, membuat hujan turun lebat, membuat cuaca panas dan dingin, membuat salju turun lebat, membuat cuaca panas dan dingin, mengendalikan langit dan bumi, dan melewati bukit yang tinggi dan pergi ke tempat yang baik. Setelah mendengar kata-kata ikan gobi, ikan teri merasa senang. Ikan teri besar kita mengangkat bahunya. Dia memikirkan mimpi itu semakin baik perasaannya. Jadi dia menawarkan makanan enak kepada semua orang. Tetapi tidak ada yang menawarkan makanan kepada ikan pipi yang berusaha mati-matian untuk mendapatkan sebagian dari makanan itu. Itu bukanlah mimpi tentang naga. Kakek kami ikan teri marah pada ikan pipi. Tetapi dia menahan diri dan berkata, baiklah, kalau begitu bantu saya menafsirkan mimpi saya. Saya ingin Anda berbicara dengan jelas dan lantang. Mimpi itu mengatakan kamu akan ditangkap oleh kail ikan. Kamu akan muncul ke permukaan, dilempar ke dasar. Kamu akan dilempar ke ember ikan. Mereka akan menaburkan garam di atas seperti salju putih yang lembut. Dan kamu akan dimasukkan ke dalam wajan. Kamu akan dimasak di atas api yang menyala, namun kamu akan merasa kedinginan
ketika mereka mengipasimu agar mereka matang. Lalu ikan lele itu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan penasaran, "Lalu apa bukit tinggi di bagian terakhir mimpi itu?" Saat itulah dia akan ditelan ke dalam tenggorokan. Kakek ikan teri kami memerah, menampar ikan pipi sambil berteriak, "Beraninya kamu mengatakan itu! Beraninya kamu melontarkan kata-kata kasar itu!" Dia begitu kuat sehingga tamparannya membuat mata ikan pipi itu berputar-putar. Ikan gobi itu melotot, ikan penyangga tertawa, "Ho ho ho ho," dan mulutnya memanjang. Ikan lele tertawa, "Hahaha," mulutnya terbuka lebar. Cerita kecil itu bingung dan bersembunyi, matanya yang tersembunyi di belakang punggungnya. Sejak saat itu ikan-ikan terlihat seperti itu. Leluhur kita membuat semua tetangga terlihat seperti itu. Begitu kakek ikan teri selesai berbicara, cucunya ikan teri memiringkan kepalanya. "Ngomong-ngomong kakek, tafsiran bagian mana yang benar? Ikan pipi kan?" Kakek teri berpura-pura mendengar dan diam-diam menyelinap pergi ke balik batu. Sekian cerita mimpi ikan teri. Sampai jumpa kembali.